Annyeong sebelum kalian nonton video kali ini, tolong dong di-subscribe dan juga jangan lupa di-like serta share karena mungkin aja video ini berguna bagi teman-teman kamu. Makasih. Annyeong, balik lagi sama Miss Rania. Dan setelah 2 pertemuan teman-teman belajar mengenai tubular analysis, nah di pertemuan kali ini teman-teman akan mulai menjurnal. Seperti teman-teman tahu, jurnal adalah salah satu basic atau salah satu dasar yang amat sangat penting di dalam akuntansi. Oke teman-teman, gak usah lama-lama lagi, kita langsung ke pembahasannya. Oke teman-teman, kita akan belajar mengenai recording proses. Nah intinya di pertemuan kali ini kita akan belajar untuk menjurnal sederhana. Nah ini adalah yang akan kita pelajarin hari ini. Ada accounts and normal balance. Kemudian kita akan belajar recording proses. Dan yang ketiga kita akan belajar tentang trial balance. Nah jika balance belum tentu benar, maka tidak balance sudah pasti salah. Apa sih maksudnya? Nah sebelum itu kita akan belajar dulu mengenai definisi account atau bahasa Indonesianya biasa kita sebut dengan akun. Nah kalau menurut bahasa teoritisnya, akun ini atau account itu adalah individual accounting record of increases and decreases in a specific asset, liability, or equity item. Nah jadi akun ini sebenarnya adalah spesifik mengenai item itu. Dia bisa berupa aset, bisa berupa item liability, dan juga bisa berupa item dari equity. Nah dia ini individual ya, jadi aset itu banyak macamnya, liability juga banyak macamnya, equity juga banyak macamnya. Nah akun ini adalah salah satu dari si aset ini, bisa salah satu dari liability ini, salah satu dari equity ini. Jadi atau bisa kita bilang aset, liability, dan equity itu tersusun dari berbagai macam akun ya, dan masing-masing ini individu, bisa naik bisa turun gitu. Nah ini adalah macam-macam akunnya. Untuk aset sendiri dia itu bisa terdiri dari akun cash atau kas, bisa juga terdiri dari akun accounts receivable atau piutang. Nah ingat ya teman-teman, kalau piutang itu adalah berarti orang yang berhutang dengan kita ya, kita pinjemin orang uang ya. Kemudian ada supplies atau perlengkapan. Kemudian ada prepaid insurance, ini adalah uang muka yang kita bayar. Kemudian ada equipment atau peralatan. Dan terakhir ada accumulated depreciation, ini adalah akumulasi depresiasi peralatan. Nah apakah hanya segini aja Miss akun-akunnya aset? Enggak ya teman-teman, masih banyak yang lain dan masih banyak yang lainnya, intinya kayak gitu. Nah ini akan kita pelajari lebih kompleks seiring dengan berjalannya waktu. Teman-teman nanti belajar accountingnya juga akan makin kompleks, karena ini masih basic, berarti kita masih belajar yang gampang-gampang dulu gitu ya. Nah ini kalau teman-teman lihat untuk aset di sini angkanya nih, kodenya nih, kode di depan ini itu kodenya biasanya dikasih 1. Nah penomoran di belakang, 2 angka di belakangnya ini tuh terserah ya. Tapi biasanya kalau misalnya aset dia itu pasti angka depannya itu 1 penomorannya. Kenapa sih Miss dikasih nomor? Nah ini biasanya memang dalam kita ketika menggunakan accounting, kita biasanya akan menggunakan referensi nih, ini namanya nomor referensi. Jadi ketika menjurnal nanti kita akan memasukin si nomor referensi ini. Nomor referensi ini adalah nomor akunnya masing-masing. Maksudnya apa Miss? Nah nanti kita ketika menjurnal kita akan lihat ya, kapan sih nomor referensi ini kita masukin kayak gitu. Nah kemudian ini juga ada liabilities. Nah liabilities itu contohnya ada notes payable, accounts payable, unearned revenue. Nah notes payable, accounts payable itu adalah hutang kita ya, kita yang minjem uang. Tapi kalau untuk unearned service revenue itu adalah kalau misalnya kita dapat uang muka. Kalau tadi prepaid itu kan kita yang bayar uang muka, tapi kalau unearned service revenue itu adalah kita yang dapat uang muka ya, jadi namanya unearned service revenue. Kemudian ada salaries and wages payable, ini adalah hutang gaji. Misalnya karyawan itu kan bekerja dulu baru kita bayar.
Nah kalau misalnya mereka sudah bekerja dan kita belum bayar, karena kan bayarnya bulanan ya, misalnya baru kerja 1 minggu, nah itu kan belum kita bayar, nah itu berarti masih jadi hutang gitu. Nah kemudian juga ada interest payable atau hutang bunga. Apa segini doang? Enggak ya, pokoknya akun-akun yang di sini itu sebenarnya enggak hanya segini aja, tapi sebenarnya lebih banyak, hanya saja kita belajar yang simple gitu ya. Kemudian juga ini ada akun-akun equity. Yang pertama ada akun share capital, ada retain earnings, laba ditahan ya, retain earnings. Kemudian ada akun dividen dan juga income summary. Nah, teman-teman lihat ya di sini, kalau aset itu 1, kalau liabilities itu 2, kalau equity itu 3. Nah, untuk revenue itu biasanya kita pakai 4 ya, namanya service revenue, dan 5 itu biasanya kita pakai untuk COGS atau HPP atau harga pokok penjualan. Nah itu apa Miss? Nah nanti untuk HPP ini mungkin kita akan belajar di pertemuan beberapa minggu ke depan lagi ya, nanti teman-teman akan tahu nih untuk HPP itu apa. Kemudian untuk beban-beban itu kita pakai nomor 6. Nah ini teman-teman lihat nih, ada juga nomor 7, ada juga nomor 9. Nah ini kayak gimana Miss? Nah itu balik lagi ke perusahaan masing-masing sebenarnya cara penomoran ini. Tapi kalau misalnya yang biasa common use, yang udah biasa sering orang-orang pakai, itu aset itu 1, liabilities itu 2, equity itu 3, revenue itu 4, 5-nya COGS, 6-nya expense. Nah kalau seterusnya biasanya orang tuh pakai 7 itu adalah other income or other expense ya, nomor 7 ini. Nah sedangkan kalau di sini kan dia tetap expense tuh. Nah untuk yang 9 ini interest expense gitu. Nah teman-teman masih ingat ya pelajaran kita 2 minggu yang lalu mengenai basic equation. Basic equation kita adalah aset sama dengan liabilities ditambah equity. Nih teman-teman lihat di sini Miss ada bikin cerita, bikin pengelompokan. Aset itu adalah tim debit, liabilities itu adalah tim kredit, equity juga adalah tim kredit. Nah di sini Miss tulis debit sama dengan kredit, namanya balance, berarti aset sama dengan liabilities ditambah equity, namanya balance gitu. Nah teman-teman lihat ya, teman-teman harus ingat nih, aset itu tim debit, artinya saldo normal aset itu selalu adanya di debit, saldo normal ya. Kemudian kalau liabilities, saldo normal itu di kredit. Begitu juga dengan equity, saldo normalnya itu di kredit ya. Nah terus teman-teman lihat nih, maksudnya apa sih Miss saldo normal? Saldo normal itu adalah kalau misalnya dia bertambah, berarti dia masuk ke dalam saldo normalnya. Maksudnya gimana Miss? Maksudnya gini, kalau aset bertambah karena dia tim debit, berarti dia masuknya ke debit. Kalau aset itu bertambah berarti masuknya ke debit. Tapi terbalik nih sama liability sama equity, kalau mereka bertambah masuknya malah ke kredit karena mereka adalah tim kredit. Seperti itu ya. Oke teman-teman, jadi teman-teman harus ingat nih, kalau aset bertambah karena dia tim debit berarti dia masuknya di debit. Tapi kalau liabilities dan equity bertambah, dia masuknya ke kredit karena dia saldo normalnya kredit, karena dia di tim kredit gitu. Apa yang terjadi kalau misalnya dia berkurang? Berarti kebalikannya. Kalau misalnya aset dia berkurang karena dia tim debit, berarti kebalikannya, masuknya ke kredit. Sedangkan kalau liabilities dan equity, dia itu juga kebalikannya. Kalau misalnya dia berkurang, berarti dia ke debit. Seperti itu ya teman-teman. Itu adalah saldo awal untuk aset, liabilities, dan juga equity. Itu bisa kita pelajari di sini, normal balance seperti yang tadi Miss bilang ya. Nih kalau teman-teman lihat, aset sama dengan liabilities plus equity. Nah teman-teman lihat di sini, aset kalau bertambah dia di debit, kalau berkurang dia di kredit. Sedangkan kalau liabilities, kalau bertambah dia di kredit, kalau berkurang dia di debit gitu. Begitu juga dengan share capital, kalau bertambah di kredit, kalau berkurang di debit. Retain earnings juga begitu, kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit.
Revenue juga begitu, kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Nah, teman-teman lihat di sini. Ini semuanya tandanya sama nih, plus, plus, plus. Tapi yang ini tandanya minus nih, ini minus. Nah, kalau minus ini berarti dia sifatnya kontra. Keterbalikan ya, keterbalikan. Berarti karena dia sifatnya keterbalikan, berarti si expense ini kalau bertambah dia di debit. Sedangkan kalau berkurang dia di kredit. Begitu juga dengan dividen. Kalau bertambah dia di debit, kalau berkurang dia di kredit. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita bisa lanjut ke yang berikutnya. Nah, teman-teman lihat ya, di sini kita kemarin ada pelajari mengenai siklus akuntansi, ya kan? Yang pertama kita analyze transaction, kemudian kita journal, kemudian kita post to ledger, kemudian kita bikin trial balance, kemudian kita bikin adjusting entries, kemudian kita adjusted trial balance, kemudian financial statement, closing entries, post closing trial balance ini harusnya ya. Nah, hari ini kita akan belajar 3 ini. Yang pertama kita belajar jurnal, kemudian kita belajar post to ledger, dan yang ketiga kita belajar bikin trial balance. Nah, ini kita masuk recording proses ya teman-teman. Nih teman-teman lihat, pertama kan kita mau analisis nih, kita analyze transaction. Ini kira-kira transaksinya boleh dicatat nggak ya? Berhubungan dengan aset, liabilities atau equity nggak ya? Ada ada unsur ekonomiknya nggak ya? Kayak gitu. Kalau misalnya iya, berarti kita akan masuk ke recording proses, ya kan? Enter transaction in journal. Nah, di sini berarti adalah proses kita menjurnal, ya kan? Ini proses kita melakukan jurnal. Kemudian dari jurnal ini kita akan melakukan posting ke buku besar. Buku besar itu apa sih, Miss? Buku besar itu adalah kumpulan dari berbagai akun-akun ya, kumpulan dari berbagai akun-akun yang nanti isinya adalah transaksi-transaksi mengenai akun tersebut. Oke, untuk lebih jelasnya mending kita langsung latihan ya. Nah, teman-teman lihat di sini ada yang pertama itu adalah kita ada transaksi yang pertama tanggal 1 Oktober Yazici menginvestasikan 10.000 cash di sebuah perusahaan periklanan namanya Yazici Advertising. Ingat ya teman-teman, kalau misalnya investasi pertama kali berarti apa nih tubular analysisnya, cashnya bertambah 10.000 karena dia kasih cash, tapi equity-nya juga bertambah 10.000 karena kita harus kasih atau mengeluarkan atau mengissue sebuah saham sebagai kepemilikan dari si Yazici. Nah, berarti cashnya bertambah 10.000, equity-nya bertambah 10.000. Ingat teman-teman, cash ini aset, ya kan? Cashnya itu aset, berarti aset bertambah adanya di debit. Kemudian equity-nya juga bertambah. Equity itu adalah tim kredit, equity juga bertambah nih, berarti equity-nya ada di kredit. Nah, ketika menjurnal, nah ini namanya jurnal. Kalau yang lebih menjorok ke kiri, ini di debit. Kalau yang lebih menjorok ke kanan, ini kredit gitu. Nah, jadi karena ini jurnalnya, nah berarti jurnalnya cash di debit, cash 10.000, di kredit share capital ordinary 10.000. Debitnya 10.000, kreditnya 10.000. Berarti ini balance. Nah, tadi kan Miss bilang tuh, kapan sih ini digunain ya si angka-angka yang dari tadi chart of account. Nah, ini dimasukin di sini chart of account-nya. Gunanya itu nanti supaya nggak bingung buat masukin ke posting buku besar. Nah, posting buku besar itu bentuknya kayak gini. Teman-teman lihat nih. Ini ada cash. Nah, jadi dia punya rumahnya sendiri nih si cash 101. Karena dia bertambah berarti di debit sebelah kiri ya. 10.000. Kemudian share capital ada di 10.000 juga, karena dia itu tim kredit berarti dia masukin di kredit 10.000. Kayak gitu teman-teman ya. Oke, kalau masih belum cukup, kita latihan lagi teman-teman. Di sini ada case-nya itu adalah si 1 Oktober masih Yazici Advertising membeli sebuah office equipment atau perlengkapan kantor ya, harganya 5.000. Ngutang nih teman-teman,
utang 3 bulan, bunganya 12% ya. Dia bayar pakai wesel atau notes payable kalau bahasa Inggrisnya ya. Nah teman-teman lihat, beli pakai utang berarti aset kita nambah tapi utang kita juga nambah ya. Aset kita nambahnya equipment, utang kita bertambah namanya notes payable kayak gitu. Nah teman-teman lihat di sini, aset bertambah di debit, liabilities bertambah di kredit. Oke, gampang banget jurnalnya. Equipment di debit, notes payable-nya di kredit, bertambah, sama-sama bertambah 5.000 balance ya. Nah ini teman-teman juga jangan lupa, sorry tadi Miss lupa bilang, ini juga harus ditulis ya tanggalnya ya, jangan sampai lupa tanggalnya ditulis. Nah kemudian habis itu teman-teman tinggal pindahin deh ya kan, tinggal pindahin equipment 5.000 ke sini, kemudian notes payable 5.000 di sini ya. Equipment bertambah di debit 5.000, notes payable bertambah 5.000 di kredit. Oke, kita lanjut. Ini transaksi yang ketiga. Nah teman-teman lihat di sini, tanggal 2 si Yazici ini menerima 1.200 cash advance ya. Dia terima uang muka 1.200 dari Nox. Nah dia ini sebenarnya servisnya itu baru dilakukan Desember 31 ya, selesainya tuh Desember 31, tapi di Oktober 2 dia udah terima duit 1.200 nih. Kita tahu-tahu udah dikasih duit 1.200 padahal kita kerjainnya itu nanti Desember 31. Nah kalau misalnya teman-teman dikasih uang padahal teman-teman belum kerja, berarti teman-teman sebenarnya itu masih ngutang sama orang ini, benar nggak? Kita dikasih duit padahal kita belum kerja, berarti kita masih ngutang nih sama dia. Nah makanya kita nggak boleh akuin uang ini itu sebagai pendapatan kita karena kita belum kerja. Nah karena kita belum kerja dan tadi Miss bilang kita berarti masih ngutang kan ya, berarti ini diakuin sebagai utang. Nah berarti utang ini namanya itu adalah unearned service revenue ya. Jadi sebenarnya ini revenue tapi belum bisa kita akui gitu, jadi unearned ya. Nah terus ini cash karena kita memang terima uang cash, jadi cashnya bertambah tapi utangnya juga bertambah 1.200 kayak gitu. Nah ingat teman-teman, cash asset itu bertambah berarti adanya di debit, liabilities adanya di kredit juga bertambah, berarti jurnalnya gimana? Cash di debit 1.200 dan kredit unearned service revenue 1.200. Kita cek benar nggak? Oh iya benar. Cash 1.200 di debit dan di kredit unearned service revenue 1.200 ya. 101 209 itu adalah tadi yang nomor si akunnya ya. Nah kemudian teman-teman pindahin nih ke buku besarnya masing-masing, ke akunnya masing-masing ya. Nih cash tanggal 2 dia terima duit 1.200. Nah sebelumnya tuh dia ada historinya, sebelumnya ada terima duit loh 10.000. Ingat nggak teman-teman, 10.000 nya dari mana? 10.000 nya dari yang tadi ya, yang pas awal kita terima duit 10.000 terus kita terbitin saham gitu. Nah kemudian tanggal 2 terima lagi 1.200. Kemudian untuk yang unearned service revenue ini 1.200, ini dari sini ya bertambah, makanya dia ada di kredit. Ingat dia itu juga termasuk hutang, makanya dia ada di kredit. Oke, kita lanjut ke transaksi yang keempat. Oktober 3 Yazici Advertising membayar office rent atau sewa kantor ya. Untuk bulan Oktober harganya 900. Nah teman-teman lihat di sini ya, dia itu sekarang di bulan Oktober. Nih, dia di bulan Oktober. Nah, dia juga bayar sewa untuk bulan Oktober aja. Kalau misalnya seperti ini, teman-teman bisa langsung akuin ini sebagai beban sewa. Nih, rent expense sama cash ya. Nah, teman-teman lihat ya di sini ya. Ini bisa berubah jurnalnya kalau misalnya dia bilang kayak gini. Misalnya Yazici nih bayar rent bukan untuk bulan Oktober aja.
ya, tapi misalnya untuk 3 bulan, untuk Oktober, November, Desember. Harganya misalnya 900, jadi sebulannya sebenarnya 300, tapi dia bayar 900 di Oktober tanggal 3. Nah, kalau misalnya dia seperti ini, berarti teman-teman gak bisa nih masukin rent expense. Teman-teman harus masukin ini ke prepaid rent atau uang muka sewa gitu ya. Kenapa Miss? Kenapa kayak gitu? Iya, karena ini kan bulan Oktober, tapi teman-teman bayar buat 3 bulan ke depan. Nah, nanti satu-satu baru kita akuin beban. Misalnya bulan ini boleh diakuin 300 di Oktober. Bulan November boleh diakuin 300. Terus nanti Desember baru diakuin 300 lagi. Jadi diakuinnya bertahap sebagai beban. Nah, karena ini Oktober, bayarnya juga buat Oktober, jadi bisa langsung diakui sebagai beban gitu ya. Nah, jadi ini ada cashnya berkurang ya 900. Ingat, cashnya berkurang 900. Dan juga ada expense 900. Ingat ya teman-teman, ini jangan terkecoh. Teman-teman harus ingat bahwa expense itu adalah kontraknya si equity nih, makanya dia minus ya. Kontraknya si equity nih, kan harusnya plus nih, tapi dia malah minus kontraknya. Nah, berarti ini dia bertambah harusnya itu adanya di debit ya. Karena equity itu kan kalau bertambah adanya di kredit, tapi karena si expense ini adalah kontraknya, berarti dia kebalikannya. Dia kalau bertambah adanya di debit. Nah, sedangkan aset kita, cash kita berkurang karena kita kan bayar uang tuh. Kita bayar kan, uang kita berkurang. Karena uang kita berkurang, berarti aset kita berkurang. Aset berkurang adanya di kredit. Ingat teman-teman, dalam penjurnal kita harus catat dulu yang di debit, baru yang di kredit. Nah, dalam hal ini berarti yang di debit itu adalah si beban sewa atau rent expense namanya. Dan juga dia barulah kita catat kreditnya, yaitu cash 900. Berarti jurnalnya rent expense 900 pada cash 900. Ini adalah contoh ininya ya. Ini adalah nomor referensi dari nomor akunnya. Nah, teman-teman lihat di sini nih. Uang cash kita tanggal 1 masuk 110.000, tanggal 2 masuk 1.200 dari unearned service revenue. Kemudian tanggal 3 itu berkurang 900 karena kita harus bayar si sewa kantor. Nah, kemudian karena dia berkurang makanya dia masuknya di kredit, yaitu di sebelah kanan. Sedangkan untuk rent expense karena dia bertambah, dia masuknya di debit. Masuklah dia debit Oktober 3 900. Lanjut kita ke transaksi yang kelima, Oktober 4 Yazici Advertising membayar 600 untuk, nah ini ya teman-teman lihat nih, ini bulan Oktober ya, dia bayar 600 untuk 1 tahun asuransi ya. Ini expired atau berakhir di tanggal 30 September tahun depan, next year dia bilang ya, 600 untuk 1 tahun. Nah, karena bayarnya sekarang padahal bisa digunakan sampai tahun depan, berarti ini namanya kita bayar uang di depan ya, uang di depan atau uang muka gitu. Kalau di akun kita namanya prepaid insurance gitu. Nah, karena ini kita masuk prepaid insurance itu berarti aset, masuk prepaid insurance, tapi ada juga yang berkurang. Sama-sama juga tetap aset, yaitu uang kas kita berkurang. Jadi cash berkurang 600, tapi prepaid insurance masuk 600. Yang satu bertambah di debit, yang satu berkurang di kredit. Berarti teman-teman lihat di sini, ingat ya, selalu catat yang debit dulu. Berarti kita masukin prepaid insurance 600 pada cash 600 di kredit, yang ini di debit. Ingat ya teman-teman, prepaid insurance itu berarti adalah kita udah bayar duluan nih. Kalau tadi yang unearned service revenue itu kita yang dibayar. Kalau ini kita yang dibayar duluan, kita akuin sebagai utang. Tapi kalau misalnya kita yang bayar duluan, ya kita akuin sebagai aset gitu ya.
Nah nih teman-teman lihat, sekarang jadi akun kas kita nih setelah kita posting 10.000, tanggal 1, tanggal 2 juga bertambah 1.200, tanggal 3 bayar sewa kantor 900 berkurang, kemudian tanggal 4 berkurang lagi nih bayar asuransi. Kemudian ada pertambahan di akun prepaid insurance bertambah 600. Lanjut ya, kita sekarang ke transaksi ke-6. Nah, di transaksi ke-6 ini Oktober 5, Yazici Advertising purchase, membeli ya, purchase itu membeli. Estimated 3 month supply, dia bilang dia membeli perlengkapan kira-kira untuk 3 bulan ya. Untuk 3 bulan perusahaannya ini secara kredit nih, teman-teman lihat kalau tulisannya ada on account, on credit berarti itu belinya ngutang ya. On account from Aero Supply, harganya 2.500 ya. Nah, berarti ini karena belinya dengan utang, berarti aset kita bertambah nih, supplies atau perlengkapan. Tapi utang kita juga bertambah, liabilities kita bertambah 2.500. Miss, kenapa ini namanya accounts payable? Kenapa yang tadi namanya notes payable? Nah, ingat ya teman-teman, kalau yang tadi itu dia tulisin sama dia itu bayarnya pakai notes payable nih, bayar pakai notes payable. Dan juga salah satu kita mengidentifikasinya adalah biasanya kalau bayar notes payable itu ada bunganya nih. Di sini ada bunga nih, 12% itu adalah bunganya. Dan ada jangka waktunya 3 bulan. Tapi kalau misalnya dia nggak tulis apa-apa, dia cuma bilang belinya kredit on account gitu ya, itu biasanya masuknya ke accounts payable ya. Accounts payable ini nggak pakai bunga, tapi jangka waktunya biasanya itu di bawah 3 bulan gitu. Nah oke, jadi suppliesnya nambah 2.500, kemudian ada accounts payable juga nambah 2.500 ya. Nah kemudian teman-teman lihat di sini supplies debit bertambah 2.500, accounts payable bertambah di kredit karena dia liabilities tim kredit, maka accounts payable 2.500. Nah ini dimasukin ya 126 dan juga 201. Kemudian supplies 2.500, accounts payable 2.500, tapi masalahnya accounts payable-nya ada di sisi kredit dan supplies-nya ada di sisi debit gitu. Lanjut transaksi ke-7. Di transaksi ke-7 Oktober 9, Yazici Advertising katanya merekrut 4 orang karyawan untuk mulai bekerja tanggal 15 Oktober. Setiap karyawan itu akan mendapatkan gaji mingguan. Gaji mingguannya itu harganya 500 ya kan? Dan akan dibayarkan setiap 2 minggu. Pembayaran pertama itu akan terjadi di Oktober 26. Oke, baik. Pembayarannya akan terjadi di tanggal Oktober 26. Kemudian berarti tanggal sekarang itu dia cuma ngasih tahu bahwa kita ada karyawan yang baru, dan so what gitu kan. Berarti kan nggak ada berhubungan dengan ekonomi kita kan, nggak ada hubungan dengan aset, nggak ada hubungan liabilities, nggak ada hubungan dengan equity, nggak ada hubungan dengan revenue, nggak ada hubungan dengan beban. Nah berarti kalau kayak gini ini bukan merupakan transaksi ya, jadi kita bukan business transaction, jadi kita nggak perlu catat ini kayak gitu. Oke, masuk ke transaksi ke-8. Tanggal 20 Oktober, Yazici Advertising, direkturnya, dewan direksinya itu mendeklar atau mengumumkan dan membayar 500 cash dividend kepada shareholdersnya. Teman-teman lihat di sini ya, dia bilang mengumumkan dan membayar. Kalau dia bilang cuman mengumumkan, berarti dia belum bayar gitu ya. Jadi itu juga akan membuat jurnalnya beda ya. Kalau misalnya dia baru mengumumkan, berarti dia masih ngutang. Tapi kalau misalnya dia bilang mengumumkan dan bayar, berarti dia udah nggak ngutang, dia langsung bayar. Berarti cash kita langsung berkurang gitu ya. Nah berarti di sini cash kita berkurang 500, dan juga ingat dividen itu adalah kontra account dari equity ya, karena ini harusnya plus tapi dia minus. Nah makanya dia bertambah, kita akan ada di debit, sedangkan aset berkurang ada di kredit. Maka kita akan mulai mencatat dividen 500 pada cash, 500 di kredit. Kita lihat
Iya, bener ya. Dividen di debit 500, pada cash di kredit 500. Kemudian kita masukin lagi untuk cash, berkurang ya tanggal 20 500 di sini nih di kredit, dan dividennya ada nambah 500. Ini buat pengetahuan teman-teman aja. Kalau misalnya dia cuma bilang declare tapi nggak paste ya, jadi cuma declare aja nih, declare, maka di sini dia cuma akan mengakui dividen payable ya. Cashnya tidak kita catat. Cashnya tidak kita catat, tapi kita akuin dividen payable seperti itu ya. Oke, lanjut nomor transaksi ke-9 tanggal 26 Oktober Yazici Advertising. Nih, dia bilang dia mau bayar gaji karyawan yang sebanyak 4.000 di cash. Nah, gaji karyawan itu diakui sebagai salaries and wages expense. Salaries itu gaji, wages itu upah. Salaries and wages expense 4.000, kita berkurang juga duit cashnya karena bayarnya pakai uang cash kan. Duit kita berkurang 4.000, expense-nya 4.000. Ingat, expense itu kontra ya, ini minus, ini plus. Berarti kalau ini bertambah adanya di debit gitu. Nah, teman-teman lihat berarti salaries and wages expense 4.000 pada cash 4.000. Nah, berarti ini cashnya di jurnal lagi nih, di posting 4.000 nih berkurang ya. Dan salaries and wages expense-nya nambah 4.000. Lanjut transaksi ke-10 atau transaksi terakhir. Di tanggal Oktober 31 terima 10.000 cash dari Copa Company for advertising services performed in October. Nah, pada tanggal 31 Oktober kita terima duit nih dari si Copa Company dari hasil pekerjaan kita yang kita lakukan selama bulan Oktober. Karena ini sudah kita kerjakan, berarti uang ini sudah boleh kita akui sebagai pendapatan ya, atau sebagai revenue. Revenue bertambah, cash kita juga bertambah. Revenue bertambah 10.000, cash kita juga bertambah 10.000. Ingat, aset bertambah berarti di debit, equity, revenue itu termasuk equity dan tidak kontra account ya, karena sama-sama plus. Tidak kontra account berarti sama-sama bertambah, berarti karena dia adalah tim kredit berarti revenue bertambah dari kredit. Ingat, kita selalu jurnal debit dulu, berarti cash 10.000 pada kredit service revenue 10.000. Kayak gitu ya. Nah, teman-teman lihat nih di sini berarti ada cash nambah ya di debit 10.000 nih tanggal 31. Kemudian ada service revenue juga bertambah 10.000 di kredit. Nah, teman-teman lihat di sini. Kalau misalnya jurnal kita tadi itu dikumpulin semuanya, nah itu dia akan membentuk seperti ini. Nah, biasanya teman-teman kalau nanti ngerjain soal atau nanti dalam bekerja, untuk pembukuan sederhana juga teman-teman akan menggunakan bentuk tabel yang seperti ini biasanya ya. Tabel pertama itu ada tabel tanggal, tulis bulan dan tahunnya biasanya sekali doang nih di sini. Kemudian di sini adalah untuk akun dan juga explanation atau penjelasannya, ini tuh kenapa, ini kenapa, ini kenapa, ini kenapa gitu ya. Kemudian ada nomor referensi, kemudian ada debit dan juga ada kredit seperti itu. Jadi ini adalah contoh summary atau contoh ringkasan, enggak ringkasan juga sih, rekap lah ya, rekapan dari seluruh jurnal yang tadi kita buat ya, 10 jurnal yang tadi kita buat minus 1 karena tadi ada 1 yang tidak perlu di jurnal. Itu bentuknya seperti ini gitu teman-teman. Dan kalau teman-teman jumlahin ini debit dan juga kreditnya itu harus balance ya teman-teman. Jumlah debit sama jumlah kreditnya harus balance. Kemudian ini adalah namanya general ledger atau yang tadi kita bilang posting. Nah, Miss kok beda ya tadi kayaknya bentuknya cuman debit kredit. Nah, kalau ini kok panjang ya Miss. Nah, ini bentuknya itu memang lebih panjang, tapi kalau misalnya teman-teman mau bikin cuman bentuk yang kayak tadi simple juga nggak masalah sebenarnya karena intinya sama aja. Cuman kalau yang ini lebih rapi aja nih teman-teman, lihat ya, di sini ada tanggalnya. Kemudian ini ada referensinya nih ya, J1 karena nih tadi di sini ada halaman nih J1 gitu. Supaya nggak bingung. Nah, terus ini ada 10.000, 1.200, 900, 600, 500 nih berkurang. Nah, ini nih teman-teman lihat nih, ini ada hasil akhirnya 15.200.
ya. Berarti hasil akhir dari uang cash kita itu ada 15.200. Supplies kita hasil akhirnya 2.500. Prepaid insurance kita 600, equipment kita 5.000. Oh ya, oke deh, aku ngajarin dulu. Ini 10.000 tambah 1.200, 11.200. 11.200 kurang 900, 10.300. 10.300 kurang 600, 9.700. 9.700 kurang 500, 9.200. 9.200 kurang 4.000 itu 5.200. 5.200 ditambah 10.000 itu 15.200. Kayak gitu terus ya teman-teman. Tuh, ini untuk accounts payable dia 2.500, balance 1.200 untuk unearned service revenue, dan seterusnya teman-teman untuk semua akun-akun yang kita pakai tadi gitu. Ini adalah rekapannya. Nah, kemudian dari sana nih, dari sini ini semua kita rekap ulang. Namanya trial balance, kita rekap ulang. Cash 15.000, supplies 2.500, prepaid insurance 600. Kayak yang tadi Miss ngomong, rekapannya itu namanya trial balance. Pertama-tama teman-teman harus tulis dulu nama perusahaannya, kemudian tulis judulnya, ini trial balance, dan juga tulis tanggalnya, jangan lupa. Cash 15.200, supplies 2.500, prepaid insurance 600, equipment 5.000, notes payable ini adalah liabilities, makanya dia ada di kredit 5.000. Accounts payable 2.500. Unearned service revenue 1.200. Kemudian share capital ordinary 10.000. Dividen 500. Service revenue 10.000. Kemudian ada salaries and wages expense 4.000. Ada rent expense 900, dan teman-teman lihat hasil akhirnya harus balance kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya udah balance kayak gini, kemungkinan teman-teman ngerjainnya benar ya. Jadi kalau nggak balance itu udah pasti salah, tapi ingat di awal kalau balance itu baru kemungkinan teman-teman ngerjainnya benar kayak gitu. Nah, limitasi dari trial balance. Nah, yang pertama, jadi maksudnya apa sih Miss? Nah, trial balance itu tetap bisa balance walaupun sebenarnya teman-teman ada salahnya. Seperti tadi Miss bilang, balance belum tentu benar, tapi ada kemungkinan untuk benar. Tapi kalau misalnya nggak balance sudah pasti salah. Nah, apa aja sih yang kemungkinan kenapa balance tapi bisa salah? Misalnya, teman-teman skip untuk nggak ngejurnal satu transaksi, itu bisa bikin balance gitu ya. Transaction not journalized. Ada satu transaksi full teman-teman nggak jurnal, itu bisa, karena kan kalau ada satu transaksi full kita nggak jurnal, berarti debitnya kita nggak jurnal, kreditnya juga kita nggak jurnal. Ya udah, sama-sama debit dan kredit nggak ada jurnalnya, berarti tetap bisa balance kayak gitu. Atau bisa juga satu transaksi kita jurnalnya 2 kali, itu juga bisa balance ya nggak? Karena sama-sama juga kita melakukan hal yang sama kayak gitu. Di debitnya kita ngejurnal 500 juga, di kreditnya juga kita ngejurnal 500 juga, ya sama-sama, tapi sebenarnya kan salah gitu. Harusnya cuma sekali. Offsetting error made in recording the amount of a transaction. Nah, ini misalnya sebelumnya itu pernah ada salah, kemudian secara nggak sadar, secara nggak sengaja gitu ya, ke offset atau kebenerin secara nggak sengaja. Sebenarnya angkanya tuh jadi balance aja, tapi sebenarnya di akun masing-masing mungkin jumlahnya itu yang salah. Misalnya nih, uang cashnya sebenarnya nggak 10.000, harusnya misalnya cuma 9.500, tapi jadi ketulis 10.000. Nah, error yang 500 ini sebenarnya kan harusnya masuknya ke cash tuh. Malah masuk di misalnya accounts receivable. Nah, accounts receivable kan juga sebenarnya sama-sama aset tuh. Accounts receivable-nya kekurangan 500, tapi cashnya kelebihan 500. Nah, sebenarnya ini tetap aja bisa bikin balance karena sama-sama aja ujungnya, karena sama-sama aset, yang satu kelebihan, yang satu kekurangan, tapi sebenarnya salah kan, kayak gitu. Correct journal entry not posted. Nah, sebenarnya asal debit dan kreditnya kita jurnal dengan angka yang sama, tapi nama akunnya salah gitu ya misalnya, itu tetap aja bisa bikin balance kayak gitu. Incorrect accounts use
in journalizing or posting. Nah itu di akun yang kita gunain itu salah dan kita posting juga yang salah, itu masih tetap memungkinkan kita masih bisa balance. Jadi hati-hati ya teman-teman. Nah oke teman-teman, segitu dulu kita belajar mengenai basic journal. Teman-teman latihan lagi. Di bawah ini akan ada latihan. Nah teman-teman coba latihan mandiri di video minggu depan. Seperti biasa Miss akan kasih jawabannya di link description box. Oke teman-teman, semangat belajarnya. Sampai jumpa, bye-bye.